Hai semuanya, balik lagi di channel Marvidini Putri bersama aku Dini. Jadi kali ini aku pengen ngebahas 5 perfume di koleksiku yang kayaknya paling sering aku pakai sehari-hari karena wanginya bener-bener yang versatile, bisa dipakai kapan aja gitu ya, maksudnya pagi, siang, sore, malam, kapanpun aku mau tuh aku nggak pernah harus mikir dulu untuk pakai perfume-perfume ini karena wanginya tuh kayak wangi-wangi yang gampang disukai kebanyakan orang. Terus sekelilingku juga nggak pernah terganggu sama aroma-aroma mereka. Aku sendiri juga emang suka sama aromanya dan aku juga nyaman-nyaman aja pakainya. Dan semua parfum yang pengen aku bahas kali ini adalah produk lokal yang harganya di bawah Rp200.000. Kebanyakan emang ini lebih ke perfume-perfume wanita. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton videonya sampai habis ya. Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, pastikan kamu udah subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu dapat info setiap kali aku update video baru. Oke, tanpa berlama-lama aku akan langsung mulai dari yang menurut aku harganya paling terjangkau di sini. Ini adalah salah satu perfume dari Vitalis yang Eau de Royal Her Highness. Ini Eau de Parfum 50 ml gitu ya. Buat kalian yang udah nonton waktu aku ngebahas perfume Vitalis yang Eau de Royal Her Highness yang warna ungu ini, mungkin kalian tahu kalau sebenarnya tuh aku dari segi aroma lebih suka sama yang warna merah, yang Her Majesty kalau nggak salah, yang aromanya lebih sweet banget gitu ya. Tapi pada akhirnya aku lebih sering pakai yang ini. Kenapa? Karena ini menurut aku aromanya lebih versatile aja gitu. Kalau misalnya merah itu, aku kadang-kadang kalau siang-siang masih agak-agak mikir tuh kalau panas-panasan pakai itu karena takutnya terlalu manis aja gitu. Aku sendiri juga kalau pakai siang-siang yang terlalu manis gitu kayak menurutku kayak agak kurang cocok aja. Tapi untuk yang ini tuh dia perpaduan antara wangi buah-buahan, fruity floral sebenarnya, tapi wangi rose-nya lumayan berasa dan ini rose-nya di sini benar-benar seger. Jadi menurut aku ini lebih versatile, lebih gampang aku mau pakai kapan aja, kemana aja. Aromanya lebih ringan gitu, lebih kayak easy going gitu dan gak terlalu manis banget juga. Dia pakai red berry sama lychee di awal, emang lumayan ada hint manisnya dari fruitynya, tapi dia juga kental dengan aroma rose, jadi aromanya juga nggak terlalu yang buah-buahan banget gitu ya, masih ada kayak sentuhan aroma wanita yang lebih agak dewasanya dari rose. Sekalipun di base note itu dia sebenarnya lebih berasa aroma yang lebih ke arah vanilla gitu, jadi aromanya lembut tapi dia tetap ada freshnya dari bebungaan sama buah-buahannya, jadi ini cocok banget menurut aku untuk dipakai kapan aja gitu. Selain itu, ini udah dapat 50 ml dan ini tuh sprayernya oke banget tuh. Tuh, sekali semprot tuh bisa keluar banyak banget dan bisa di-adjust juga mau dikit-dikit aja juga boleh gitu. Aromanya tuh juga berkesan mewah bukan kayak parfum minimarket gitu loh, padahal ini gampang banget ya ditemui di minimarket. Botolnya juga sebenarnya masih tergolong masih oke dibawa di tas. Jadi walaupun dia emang dari segi ketahanan mungkin sekitar 3 sampai 4 jaman aja ya tahannya, bukan yang kayak berjam-jam banget gitu, terutama kalau disemprot di kulit. Tapi kalau di baju dia bisa tahan lebih lama, mungkin bisa sampai 5 jam kalau di baju. Tapi biasanya kalau aku pakai siang-siang tuh aku di jam keempat mesti respray perfume yang satu ini. Dan menurut aku sih dia masih oke lah dimasukin ke tas, nggak terlalu yang gede, berat, dan bulky banget gitu. Oke, yang berikutnya ini adalah salah satu perfume yang unyu-unyu kecil banget, ini udah hampir habis banget ini, 1 botol. Emang sih ini botolnya 30 ml ya, kecil dan ini emang bener-bener kayak gampang banget dibawa-bawa kemana-mana dan gampang banget masuk tas. Namanya adalah Sultan Care yang Babe. Nah, ini Sultan Care yang Babe yang kemasan kayak gini tuh dia punya ciri khas ada band-nya. Jadi ini color band series kalau nggak salah namanya. Nah, color band series ini yang warna pink Babe ini aromanya bener-bener ini tipikal aroma-aroma yang fruity floral yang super ceria, super mood booster gitu ya. Bener-bener bikin kita jadi semangat, jadi kayak berkesan colorful, ceria, hari-hari itu jadi kayak lebih berwarna gitu, kayak lebih colorful gitu kalau pakai perfume yang satu ini. Dia dibuka dengan aroma yang fruity-nya tuh bener-bener super seger dan asemnya tuh lebih tajam gitu ya. Jadi ini tuh dia lebih tipikal aroma fruity ya, di mana dia pakai raspberry sama guava kalau nggak salah yang lumayan bikin aromanya tuh bener-bener jadi seger banget. Terus dia juga ada kayak sentuhan citrusy, lemony yang bener-bener kayak, sharp gitu, bikin air liur kayak pengen keluar gitu kalau nge-sniff wangi ini. Walaupun dia juga ada freesia, gardenia, dan juga cyclamen-nya, tapi dia menurut aku dominan banget aroma buah-buahan terutama kayak guavanya sama raspberry-nya. Jadi buah-buahannya itu selain dia asam tadi of course dia ada manisnya, tapi kalau menurut aku yang lebih dominan di sini adalah wangi asam yang tajamnya yang bener-bener kayak menggugah air liur banget aromanya. Wangi bebungaan itu di sini kayak cuman mengiringi, tapi bikin aromanya tuh jadi kayak berkesan lebih lembut, jadi menyeimbangkan aroma yang tajam bebuahan di awal tadi, jadi lebih
terbungkus dengan aroma bungaan yang agak lembut gitu loh. Jadinya inilah dia si Babe dari Sultan Care ini. Ini juga kayak gampang banget dipakai sehari-hari. Pokoknya kalau aku lagi pengen yang bikin mood aku naik gitu ya hari ini gitu, udah balik lagi aku pakai yang ini. Sampai dia udah mau habis gini. Tapi sayang banget emang dia ketahanannya tuh kayak nggak terlalu bisa diharapin ya. Paling cuma 3 sampai 4 jam di kulit, di baju pun juga paling mentok sampai 5 jam. Jadi emang bener-bener dia kayaknya diciptakan dengan kemasan yang kecil ini supaya gampang dibawa-bawa sih. Dan ini tuh juga harganya terjangkau banget, masih di bawah 100.000, 60 ribuan kalau nggak salah ini. Aku udah pernah bahas perfume yang satu ini sebenarnya, walaupun mungkin kalau kalian nonton channelku, kok kayaknya Kak Dini nggak pernah ngebahas perfume, dari Sultan Care yang Babe. Aku tuh bahasnya di webnya Cantikologi. Jadi kalau kalian mau lihat review aku, kalian bisa ke webnya Cantikologi ataupun YouTube channelnya Cantikologi. Kalian bisa cek aja di situ ya. Nanti aku taruh deh linknya di description box. Oke, next ini yang harganya agak sedikit lebih mahal dari yang dua tadi, ini di atas 100.000, harganya 180 ribuan kalau nggak salah. Ini adalah salah satu perfume lokal dari Value Perfume yang varian Eau de Bouquet. Nah, ini salah satu perfume lokal ya kalau nggak salah, kita kalau nggak suka sama aromanya bisa dibalikin. Jadi pertama-tama pas kita buka itu ada satu botol dan juga ada vialnya. Jadi kita pertama-tama disuruh sniff vialnya dulu nih. Cobain, kalau kalian emang nggak suka sama aromanya, jangan dibuka nih, buka full botolnya, balikin aja langsung gitu ya. Nanti bisa diganti sama kita bisa ganti varian lain kalau nggak salah. Tapi kalau misalnya kalian suka sama vialnya, kalian bisa buka full botolnya dan kalian bisa langsung pakai gitu ya. Jadi nggak perlu dibalik-balikin lagi. Jadi pokoknya kalian cek aja Instagramnya atau Tokopedia, Shopee pun juga kalau nggak salah ada Value Perfume. Nah, ada cara-caranya tuh kalau kalian mau beli perfume tapi takut aromanya nggak cocok. Nah, kalian mendingan cobain Value Perfume karena kalian bisa cobain dulu walaupun kalian belinya tuh online gitu. Balik lagi ke aromanya perfume yang Eau de Bouquet ini. Jadi ini salah satu aroma floral menurut aku yang sangat lumayan versatile buat aku dan gampang banget aku pakai sehari-hari. Aromanya juga berkesan sangat dewasa, sweet floral kalau ini tuh. Ini baru dibuka aja udah langsung wah sweet banget aromanya, benar-benar manis bunga yang membuat aku terlihat atau tercium merasa diri sangat menjadi feminin, wanita sejati gitu. Kalau misalnya aku pakai perfume yang satu ini. Aduh enak banget, dia ada sedikit sentuhan kayak bubble gummy-nya. Jadi mungkin karena wangi manisnya tadi ya. Pokoknya ini hubungannya tuh dominan karena namanya juga Eau de Bouquet. Walaupun dia juga tetap ada aroma fruity-nya, ada vanillanya juga, ada tea like-nya juga, which is yang dia pakai itu sebenarnya fruity-nya tuh ada cherry di sini. Jadi bener-bener kayak aromanya manis gitu ya, manis bunga gitu. Pokoknya aku kalau, lagi pengen jadi wanita yang feminin gitu ya, pengen tampil feminin, kecewek-cewekan, anak alim, nah aku akan memakai si Eau de Bouquet ini loh. Jadi kayak, ah udahlah hari ini lagi nggak pengen yang neko-neko banget gitu, mood juga lagi bagus, jadi nggak perlu yang kayak mood booster banget kayak pakai Babe gitu ya, tapi, pengen yang lebih kelihatan cantik aja gitu. Nah ini deh, Eau de Bouquet dari Value Perfume ini. Kalau ini sebenarnya ketahanannya lebih, oke daripada yang 2 tadi aku bahas, selain harganya juga lebih mahal ya. Dia bisa tahan sampai 6 jam di kulit dan lebih, jadi plus-plus bisa sampai 7 sampai 8 jam kalau di baju dan ini projection-nya tergolong moderate gitu, nggak yang mabul-mabul gimana, tapi lumayan tercium lah gitu. Aku sendiri bisa sniff wangi aku di 1 sampai 2 jam awal gitu, orang-orang sekitar aku juga masih oke. Setelah itu dia soft aja di kulit dan ini wanginya sama sekali nggak mengganggu hidung, pokoknya recommended buat kalian yang suka aroma bunga tapi yang manis gitu loh. Ini dia Value Perfume yang Eau de Bouquet. Oke, next masih dengan nuansa bebungaan gitu ya, namanya adalah Glenmore. Ini yang Juliet Love Story. Nah, jadi yang warna pink ini juga udah nyaris abis. Ini kayak saking udah deh kalau misalnya mau kemana-mana udah pakai ini aja gitu loh aku. Jadi ini tuh sebenarnya nuansanya masih agak sedikit mirip-mirip sama Value. Tapi kalau Value itu lebih ke sweet yang lebih ke ada aroma, bebungaan yang sweet gitu ya. Nah kalau ini, menurut aku tuh dia lebih kayak yang fresh-nya gitu, tipikal aroma bebungaan yang super fresh, ada sedikit kayak wangi-wangi sopinya, wangi-wangi sabun-sabun seger abis mandi gitu loh. Makanya ini kayak gampang banget setiap kali kayak, "Ah mau kemana mana ya, aku kayak belum mandi," gitu, udah pakai yang ini aja. Karena kalau kemana mana terus kita belum mandi itu kan kayak ada sedikit perasaan kurang pede gitu kan. Jadi kalau misalnya pakai perfume ini aku kayak setidaknya agak sedikit pede aja gitu kalau orang nggak bakal tahu aku belum mandi.
By the way dia sebenarnya ada manisnya, dia ada kayak hint, floralnya, ada kayak wangi-wangi sopinya, tapi nanti di makin ke belakang itu aku ngerasa wanginya lumayan jadi kayak powdery gitu. Jadi wanginya lebih ke yang floral, clean, fresh, and sedikit powdery gitu. Sebenarnya juga pakai fruity, kayak leci, mandarin orange, sama grapefruit gitu. Tapi juga enggak yang terlalu berkesan kayak citrusy banget atau wangi leci banget gitu. Lecinya ada, manis gitu. Tapi menurut aku tetap yang dominan adalah wangi bunga, which is yang dia pakai ada jasmine, rose, lavender, dan juga iris. Dari segi SPL dia lumayan mabul-mabul dan dia tuh bisa tahan sampai 8 jam di kulit, lebih lagi kalau misalnya di baju. Jadi menurut aku ini lumayan yang performanya oke, padahal harganya terjangkau. Tapi memang dia lumayan oily gitu loh, walaupun oily-nya nggak sampai yang mengganggu banget ya, sekitar 10 sampai 15 menit bakal hilang, tapi dia oily gitu. Sebenarnya value ini juga masih oily, lumayan berkesan oily nih. Anyway, ini kemasan yang awal, jadi pas awal-awal datang itu dia karena aku semprot-semprotin oilnya tuh meper-meper ke sini, akhirnya tulisannya jadi kayak eee, luntur gitu. Sekarang akhirnya, value-nya ganti, stikernya nggak pakai yang begini lagi, jadi nggak gampang luntur. Karena dia itu tadi ada oilnya sedikit. Kalau Sultan Care dia nggak oily, sedangkan yang Vitalis juga tidak oily. Oke, perfume terakhir, ini adalah salah satu perfume yang aromanya tuh sebenarnya lebih ke aroma teh-tehan. Jadi perpaduan antara citrusy, jasmine, sama green tea dan juga mint. Ini adalah Ochati dari, Serupa Perfume. Concentrate-nya Eau de Parfum dan ini botol yang 50 mili. Ini botolnya simple gitu ya, seperti ini. Ada yang botol 100 milinya juga ada yang botol 35 mili. Ini yang botol 50 kalau nggak salah 100 ribuan, nggak nyampe 200 ribu harganya. Nah, ini aromanya juga kayak nggak perlu mikir kenapa, karena ini bener-bener kayak pagi, siang, sore, malam oke banget. Dan ketika aku lagi pengen hari-hari di mana aku pengen, lebih tenang, lebih sejuk aja gitu ya, lebih kayak hari ini lagi pengen yang ada teh-tehannya deh gitu, ya udah Ochati aja, nggak perlu mikir yang lain-lain. Karena aku punya perfume aroma teh lain tuh kayak matcha latte-nya dari Mykonos, itu kan sweet banget, jadi lebih cocok kayak buat malam-malam. Jadi kayak masih perlu, kayaknya siang-siang nggak bisa. Tapi kalau Ochati ini bener-bener kayak siang hari oke, ditambah lagi dia performanya juga oke banget. Dia lumayan berasa aromanya dan tahan lama juga, bisa sampai 8 jam juga di kulit dan lebih lagi ketika disemprotkan di baju. Ini wanginya teh tapi masih ada sweetness-nya. Jadi sweetness-nya menurut aku lebih ke dari aroma jejerukan gitu ya. Memang dia itu pakainya adalah orange, jeruk orange yang manis gitu. Citrusinya juga bener-bener kayak bikin, aromanya jadi seger-seger, ada sedikit kayak bitter-bitter kulit jeruknya juga, aroma di sininya. Terus, ada dingin-dingin semriwingnya juga dari mint-nya. Pokoknya ini kalau lagi panas-panasan banget bener-bener cocok banget pakai ini. Kayak ada efek calming-nya juga, bikin hati jadi kayak lebih adem gitu, jadi lebih tenang dan nyaman. Aromanya pokoknya enak banget. Serupa parfum Ochati ini. Makanya ini juga kayak salah satu perfume yang aku sering banget pakai. Oke, jadi itu tadi 5 perfume di koleksiku yang aku sering pakai, untuk sehari-hari karena mereka ini tipe-tipe yang kayak gampang banget aku pakai, nggak perlu mikir gitu ya. Aromanya juga yang tipe-tipe mass pleasing, aromanya rata-rata yang kayak safe to blind buy gitu, kayak aman-aman banget di hidung kebanyakan orang, terutama di hidung para wanita seperti aku. Performanya juga oke dan harganya juga terjangkau. Jadi kalau misalnya kalian juga pengen kepoin perfume-perfume yang aku bahas tadi, aku akan taruh seperti biasa linknya di description box. Buat kalian sendiri apa sih perfume yang paling gampang, paling versatile, paling nggak perlu mikir pakainya di koleksi kalian? Please komen aja di bawah. Dan kalau misalnya kalian juga udah pernah punya nyobain perfume salah satu dari perfume yang aku bahas kali ini, aku juga pengen dengar gimana pendapat kalian di kolom komentar. Oke? Sekian dulu videoku kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Thank you banget udah nonton videonya sampai habis. Kalau suka jangan lupa di like, subscribe, dan juga share video ke sosial media kalian. Pastikan kalian juga udah follow Instagramku di sini. Dan sampai jumpa di video-videoku yang lainnya. Bye-bye!